WA bagi sahabat saya yang ingin bertanya tentang talkshow pada malam hari ini. Kata siapa? Demokrasi di Kabupaten Sampang Suram. Tentu tidak ya, Mbak Putri ya? Ya, tentu tidak. Oke, kita akan kembali lagi kepada narasumber kita. Sebagaimana yang kita sudah bahas tadi, ada Sedikit banyak pandangan ya tentang apalagi budaya politik ini ya. Oh ya, Bapak Awan atau Mbahku ya. Ya, saya ada sedikit pertanyaan ini mengenai budaya politik. Apakah budaya politik itu dapat berkembang ataukah dia stagnan di situ? Dan kira-kira kalau misalnya dia itu berkembang, apa sih yang menyebabkan dia dapat berkembang budaya tersebut? Bicara budaya politik, tentunya budaya itu tidak saya batasi tidak hal yang negatif, karena budaya itu pada tujuannya adalah untuk kesempurnaan hidup manusia. Apakah nanti akan berubah? Ya tergantung, saya ulang lagi, jadi tergantung dari kesadaran dan tingkat pendidikan dari warga masyarakat, karena pendidikan itu hal yang sangat penting untuk membangun kesadaran. Tanpa pendidikan sangatlah sulit. Tentunya dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, dengan catatan bukan pengajaran tapi pendidikan, karena beda antara pengajaran dan pendidikan. Jadi pendidikan lebih luas. Tentunya akan bisa mengubah yang awalnya tradisi yang kurang baik menjadi sebuah tradisi atau budaya yang baik. Misalkan saja awalnya itu adalah masyarakat tidak lagi memandang tentang kira-kira calon itu punya visi atau misi yang baik. Kadang-kala visi dan misi itu hanya sebatas didengar saja, tidak kemudian menjadi sebuah rujukan untuk menjadi hal yang akan dipilih. Tergantung ya bahasa tadi dari saudara Cak Mahfud ini, tergantung visinya. Jadi suatu saat hal itu tidak akan ada. Saya yakin itu. Jadi saya yakin suatu saat tidak berpandangan pada berapa besar nilai yang dia dapat, tapi bagaimana visi dan misi yang dia bawa. Nah ini yang bisa berpengaruh dan bisa mempengaruhi kesadaran masyarakat ya, tingkat pendidikan itu. Saya kira itu. Pendidikan menjadi poin penting ya, Pak. Poin penting. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang masuk ya. Iya betul Mbak Putri. Dari Feti di Banyuwangi. Selamat malam Mbak Feti, terima kasih atas pertanyaannya. Ini tentang Kabupaten Sampang khususnya. Sisi sosial dan budaya politik Kabupaten Sampang itu bagaimana sih contoh realnya? Terima kasih. Seperti itu. Gimana menurut Cak Uding? Contoh realnya seperti apa Sampang? Ya, ini kan yang bertanya jauh banget itu. Nah, Banyuwangi. Dari Banyuwangi itu Sampai ke sana ya. provinsi Jawa Timur, Berarti, paling timur, Iya, ya. timur Paling sekali. timur kali, mendekati Denpasar, Bali. Iya, betul sekali. Nah, itulah keoptimisan yang dibicarakan tadi oleh Pak Alwan gitu kan. Orang Banyuwangi saja gitu kan, pengen banget ketahui gitu kan, tentang apa sih contoh real di mana sisi sosial budaya di Kabupaten Sampang. Jadi Mbak Meti ya? Mbak Feti. Oh, Feti. Feti Mbak Banyuwangi. Feti. Dari awal yang saya katakan bahwa demokrasi di Kabupaten Sampang mengalami kemajuan yang luar biasa. Jadi ada sejarah yang tidak terlalu bagus di Kabupaten Sampang. Tentunya di era-era 97-98 pada pemilu waktu itu terjadi konflik horizontal yang sangat-sangat luar biasa, dan itu sangat-sangat merugikan rakyat ini karena ada dugaan semacam diadu domba oleh kekuasaan waktu itu. Nah, pasca reformasi 1998, kesadaran masyarakat
kesadaran masyarakat Sampang terhadap demokrasi di Kabupaten Sampang sangat luar biasa. Saya ambil contoh, ketika ada perselisihan dalam pemilu, ketika ada perselisihan dalam pilkada, maka jalurnya bukan jalur fisik, tapi jalurnya adalah lewat jalur konstitusional. Apa itu? Republik ini sudah menyiapkan yang namanya Mahkamah Konstitusi untuk diajukan itu. Nah, ini adalah pelajaran penting dan ini real. Pada tahun 2018 kemarin itu lebih contohnya, ya kan? Ada salah satu calon yang kemudian menggugat, ya kan, menggugat atas kekalahannya, dan itu sangat-sangat mendidik sekali kepada rakyat, yaitu digugat melalui Mahkamah Konstitusi. Saya ambil contoh yang paling real sekali. Saya ini adalah salah satu ketua tim pemenangan di pilkada waktu itu, dan saya nyatakan dengan bijak, dengan tegas, kalau saya kalah dan saya menerima kekalahan itu dan siap menerima atas kemenangan calon tersebut. Itu adalah contoh yang sangat real yang pernah saya lakukan, dan saya adalah bukti sejarah dalam hal itu. Dan ini adalah sebuah bentuk kepedulian tidak hanya satu sektor masyarakat, tapi dari sisi kepemudaan tentunya yang selalu memberikan edukasi politik, edukasi demokrasi yang luar biasa kepada rakyat di Kabupaten Sampang. Itu kira-kira. Begitu Mbak Putri contoh dengannya. Jadi dalam contoh real di Kabupaten Sampang ini benar-benar diamati oleh saudara-saudara kita di luar Madura. Dan ini contoh realnya dialami sendiri, Saya sendiri. langsung oleh Saya adalah narasumber. paku sejarah. Jadi sudah buktinya itu sudah diri sendiri Ya. ya Pak ya. Baik, kembali lagi kepada Mbah Kung. Menurut Mbah Kung ini kira-kira seperti apa kalau dilihat dari sisi budayanya di Kabupaten Sampang? Kesadaran masyarakat tentang budaya berpolitik itu sudah mulai ada peningkatan yang sangat besar. Walaupun ya pastilah katakanlah ada hal-hal lain atau ada kekurangan itu pasti ada. Cuma kesadaran terutama dalam hal siapa yang akan dipilih tidak lagi bicara tentang, saya ulang lagi, tidak bicara tentang nilai, tapi sudah mulai ada gejala untuk melihat tentang visi dan misi dari para calon itu. Walaupun sementara ini yang sadar tentang tahapan itu baru tidak segelintir orang, tapi saya yakin suatu saat, saya ulang lagi, ternyata perasaan senasib kalau sudah dibiasakan atau terbiasa Merasa hal yang sama. katakanlah dia seringkali keliru dalam memilih karena menggunakan jalur transaksional itu, kemudian dia merasa bahwa salah pilih dan sama-sama sadar, sama-sama kemudian muncul sebuah tradisi menyadari tentang itu dan akhirnya menjadi sebuah budaya, maka saya yakin demokrasi di sana akan bisa berkembang. Dan arah ke sana itu sudah ada gejala. Walaupun prosentasenya ya mungkin bisa dikatakan Masih kurang. ya mungkin 50-50. Ketika bicara budaya seperti itu, bagaimana peran pemerintah terhadap budaya yang dikatakan sering terjadi dengan visi-visi itu? Gimana, Caudin? Oh ini kan kepala nih kan budaya itu, tapi Oh. saya lebih kepada apa Peran namanya pemerintah. peran pemerintah dalam hal ini. Negara ini sudah mendirikan salah satu lembaga yang kemudian mengatur tentang itu, yaitu namanya KPU, dan polisinya itu adalah Bawaslu. Nah, kalau dua polisi ini, ya kan, polisi demokrasi ini penuh memberikan edukasi, kemudian ada sanksi yang tegas, maka itu juga akan mempengaruhi terhadap budaya transaksional itu. Tetapi kalau kemudian cara-cara atau konstruksi berpikir yang
dilakukan oleh penyelenggara negara, dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu, yang hanya melakukan kegiatan-kegiatan prosedural tetapi tidak pernah menyentuh kepada sesuatu yang substansial, ini yang berbahaya. Dan ini tetap seperti ini saja. Maka rasa optimisme itu akan lahir kalau kemudian penyelenggara itu melaksanakan kegiatan-kegiatan demokrasi itu tidak dengan cara-cara hanya prosedural, mengacu kepada hanya aturan dan undang-undang, tetapi bagaimana kemudian menyentuh kepada demokrasi yang substansial. Dengan apa? Dengan memberikan penyadaran terhadap rakyat bahwa transaksional itu tidak baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang regres, pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Nah, itu KPU juga akan menggandeng organisasi-organisasi kepemudaan yang memang fokus di bidang demokrasi dan politik, kira-kira itu. Kalau di Kabupaten Sampang sendiri seperti apa, Pak? Apakah KPU dan Bawaslu sudah bekerja sebagaimana mestinya? Nah, saya sempat mengkritik KPU karena KPU waktu itu menginginkan bagaimana hanya menghendaki partisipasi masyarakat itu tinggi. Saya pikir kualitas demokrasi itu tidak hanya ditentukan kuantitas, tapi juga di situ ada kualitas itu. Kalau kemudian hanya berbicara tentang kuantitas, kita ingat betul 2019 dalam pemilu legislatif, hampir di desa-desa itu yang memilih itu Pak Alwan itu 100%. Ada juga yang lebih, DPT-nya 2000 bisa 2100. Dari mana 100 itu? Nah, itu juga ada yang terjadi seperti itu. Nah, inilah yang kemudian harus menjadi atensi terhadap penyelenggara itu, khususnya di sini Bawaslu itu. Nah, jadi yang namanya kualitas demokrasi itu tidak hanya ditentukan kuantitas saja gitu, tapi kualitas pemilih itu sendiri. Kan seperti itu. Nah, di Kabupaten Sampang tentunya, di Kabupaten Sampang ini kan pertarungannya dengan Kabupaten Bangkalan. Kita ambil ini kan kalau kita tarik ke wilayah politik yang lebih besar gitu kan, bagaimana kemudian egosentris tiap-tiap kabupaten, bagaimana Kabupaten Bangkalan, bagaimana Sampang, bagaimana Pamekasan, bagaimana Sumedang, satu-satunya dalam 2 periode pemilu 2014-2019 rekapitulasi suara itu sering dilakukan paling akhir itu adalah Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan lah yang menentukan nasib para calon legislatif di 3 kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumedang. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua kan gitu kan. Nggak tahu nanti di 2024 ini di PRRI sudah menyetujui bahwa pemilu 2024 itu dilaksanakan kalau nggak salah di tanggal 24 Februari dan pilkada itu tanggal 27 November. Dan proses pemilu ini dimulai pada bulan Maret 2022. Prosesnya 3 tahun, bayangkan. Kita 3 tahun dicekoki berbicara tentang skema, strategi, bicara tentang politik, bicara tentang demokrasi. Kira-kira itu. Seperti itu Mbak Putri. Ternyata benar-benar harus ada peran pemerintah seperti penyelenggara KPU dan Bawaslu. Iya, kayak peran besar dari pemerintah untuk ikut mengantisipasi hal itu. Ya. Jadi kita kembali lagi tentang peran pemerintah menurut budaya. Kepada Mbah Pung, kira-kira gimana peran pemerintahnya di Kabupaten Sampang ini? Maksudnya kaitannya ke budayanya apa budaya politik? Iya. Kaitannya dengan budaya politik. No. Kaitan peran pemerintah terhadap budaya politik saya kira tidak beda jauh dengan apa yang disampaikan oleh saudara Mapol. Jadi memang ini harapan sebenarnya. Jadi harapan dari pemerintah untuk betul-betul serius untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat itu bagian hal penting untuk disampaikan karena peran suksesnya demokrasi itu kembali lagi saya ulang lagi. Jadi karena begitu besar pengaruhnya ya pendidikan. Jadi makanya pemerintah dalam hal kaitan dengan dunia politik maka perlu memberikan sebuah pembelajaran tentang bagaimana
perpolitikan, bagaimana tentang demokrasi yang betul-betul demokrasi. Jadi itu saya kira itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Abdul. Selamat malam dari Abdul di Rong Tengah Sampang. Menurut masing-masing narasumber, hal apa yang bisa jadi kunci buat perubahan masyarakat dalam menangkal money politik di Kabupaten Sampang selain pendidikan? Gitu. Gimana menurut Cak Udi? Ya, salah satunya untuk menangkal money politik. Money politik ini tidak hanya dilarang oleh negara, dilarang juga oleh agama, ya kan? Iya, benar. Dan juga dilarang oleh norma-norma masyarakat. Kan? Bahkan budaya pun itu mengutuk keras adanya seperti itu. Saya ingin sedikit untuk merefresh sedikit bahwa demokrasi yang disebut demos dan kratos yang kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa mensepakati membuat konsensus atau kesepakatan bersama bahwa 15 November 1988 itu menjadi hari demokrasi dunia, bahwa demos dan kratos itu adalah rakyat berkuasa, ya kan? Nah, namun kebanyakan dirubah gitu. Yang berkuasa itu bukan dalam menentukan pilihan, tapi berkuasa untuk merampok para calon itu sendiri. Nah, untuk menangkal hal seperti itu, saya tadi sudah menyebutkan salah satunya adalah penyelenggara negara, ya kan? Penyelenggara negara dan penyelenggara negara yang diberikan mandat untuk menjadi polisinya demokrasi itu adalah Bawaslu. Kalau kemudian Bawaslu mengatakan ini salah, tidak ada di itu kompromi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tokoh masyarakat atau tojing itu atau ulama dan kiai-kiai juga harus ikut andil memberikan pemahaman hal-hal seperti itu. Kalau hanya satu kelompok saja, ya, hanya satu komunal saja yang memberikan edukasi itu tidak cukup, gitu kan. Nah, contoh dalam satu RT ada 100 kakak seandainya. Yang sadar di situ seandainya 20 kakak. Bagaimana kemudian 20 kakak ini memberikan edukasi kepada masyarakat yang yang sisanya yang tidak sadar, dikasih tahu bahwa 100.000 itu adalah harga diri yang kau jual yang paling murah, kan seperti itu. Nah, harus diberikan seperti itu. Atau kalau kiai ustadz memberikan edukasi bagaimana kemudian politik itu menyebabkan fakir miskin contohnya, ya kan? Jadi semua komunal, semua kelompok, semua instansi harus memberikan penyadaran seperti itu. Tidak bisa kemudian menghentikan money politik itu lewat jalur Bawaslu saja, tetapi harus melalui jalur-jalur yang lain, ya kan? Atau ini peran-peran teman-teman seniman juga yang YouTuber, ya kan, yang main di TikTok, tidak hanya joget-jogetan, ya kan, mempertontonkan sesuatu yang tidak rasional, yang tidak bagus, tapi berikanlah tontonan-tontonan yang kemudian mengedukasi bahwa money politik itu tidak baik. Salah satunya begitu. Jadi ini berarti kayak tanggung jawab semua pihak bersama, betul. Untuk Ya. antisipasinya. Ya, tanggung jawab bersama, tidak bisa kemudian itu. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka seperti Pak Alwan, optimisme Pak yang disebut Pak Alwan itu pasti akan lahir. Tetapi kalau kemudian ini tidak bisa dilakukan, maka itu berbahaya. Tetapi demokrasi itu, ayo kita mulai dulu dari pemilihan OSIS, itu kan sudah bagus. Hal yang kecil gitu ya. Ya, pemilihan ketua RT sudah bagus, pemilihan RW sudah mulai agak-agak ini kan, langsung nanti melalui ke pilkades, pemilihan kepala desa. Nah, itu menjadi sebuah pelajaran dari demokrasi di wilayah paling tingkat di wilayah grassroots sampai kemudian di skala nasional gitu. Dan itulah yang menjadi pertimbangan kita untuk menuju optimisme yang bagus, yang baik tentunya di Kabupaten Sampang ini. Saya memang sengaja mulai dari awal saya tidak hanya menganalogikan demokrasi hanya di Kabupaten Sampang. Saya bicara tentang SIDA, situasi daerah. Saya bicara SIDPROF, situasi provinsi. Kemudian saya bicara tentang SIDNAS, situasi nasional. Baik demokrasi nasional, SIDNAS, SIDPROF, dan SIDA. Bahkan SIDDES pun, situasi desa juga saya sebutkan. Itulah bicara tentang demokrasi secara komprehensif, ya kan?
tidak subjektif, kira-kira seperti itu. Oh ya, saya langsung pada Kung Awal. Ya. Bagaimana tanggapan mengenai money politik yang ada di Kabupaten Sampang? Money politik kalau ingin habis atau ingin kurang, Kurang ya. kalau habis kayaknya sudah. Susul. Ya. Tapi kalau berkurang, budayakan malu sama pemilihan RT dan pemilihan Ya. OSIS. Ya. Tanpa money politik ternyata bisa memilih pemimpin, dan masyarakat harus sadar bahwa pemimpin itu tergantung rakyatnya sebenarnya. Betul. Jadi kalau rakyatnya suka uang ya jangan kecewa kalau pemimpinnya juga suka uang. Jadi kayak cerminan gitu kan? iya, jadi pemimpin baik itu karena rakyatnya baik, atau sebaliknya. Saya kira itu. Jadi budayakan malu, saya ulang lagi, jadi budayakan perasaan malu pada saat menerima uang, pada tahapan proses pemilihan RT dan pemilihan ketua. Money politik tidak ada di sini. Jadi hindari Pak ya, karena sama saja kita menjual harga diri kita menurut Cak Udin Betul. tadi kan, menjual harga diri yang tidak sesuai dengan Yang diberikan. betul untuk kedepannya berapa tahun kemudian. Baik, baik sahabat saya, kita break dulu dengan mendengarkan lagu favorit dari Radio Salsabila FM, Radio Orang Madura.